Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Fastsa Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita Soul Land Season 2 Part 3. Yang dimana di part sebelumnya, Tang San dan teman-teman melakukan pertandingan di arena pertandingan para ahli roh. Yang dimana itu adalah kali pertama mereka membawa nama Akademi Shrek dan berhasil memenangkan berbagai macam pertandingan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Oke, mari kita lanjut di episode selanjutnya. Yang dimana setelah memenangkan pertandingan, Guru Tase menanyakan perasaan mereka semua selama berada di dalam pertandingan. Yang kemudian dijawab oleh Dai Mubai, kalau mereka bagus dalam pertandingan individu, tapi masih banyak kekurangan untuk pertarungan tim. Apalagi Oscar dan Ning Rongrong yang masih belum terbiasa mensupport di dalam pertandingan. Tapi dari segi pandang Guru Tase, untuk mereka yang pertama kali melakukan pertandingan tim, itu sudah sangat cukup bagus. Meski masih kurang di dalam kerja sama tim, dan Guru Tase terus melatih tim Shrek, agar menjadi tim yang lebih baik lagi. Di sisi lain, Fullender memuji akan pelatihan Guru Tase terhadap 7 monster Shrek, karena perkembangan mereka yang bisa dibilang di luar dugaan. Apalagi Tang San yang dari awal sudah dilatih oleh Guru Tase, dan bisa melebihi kemampuan Dai Mubai dan Ma Hongjun yang sejak awal dididik oleh Fullender. Kemudian setelah pembicaraan itu, mereka pergi untuk minum-minum. Singkat cerita, kembali ke 7 monster Shrek, yang dimana mereka terus-menerus memenangkan pertandingan dengan sempurna, bahkan memecahkan rekor memenangkan pertandingan tercepat. Baik di 2 versus 2, maupun pertandingan tim. Yang membuat mereka menjadi idola baru di kalangan warga maupun anak-anak. Dan membuat banyak orang-orang bertaruh untuk Akademi Shrek. Di scene lain Guru Tase dan pemilik arena melakukan pembicaraan, yang dimana pihak arena memiliki banyak kerugian. Dikarenakan ada orang kaya yang menyewa Master Roh tingkat Silver yang sebagian berlevel 40-an. Sedangkan, kebanyakan Master Roh yang bertanding hanya berlevel 30. Dan kemudian si pemilik arena mempercayakan pertandingan berikutnya kepada 7 monster Shrek. Dikarenakan 7 monster Shrek memiliki cincin roh yang sempurna dari umur monster roh yang mereka serap. Walaupun mereka kalah dari segi level, tapi mereka unggul dalam cincin roh dan jiwa bela dirinya. Ditambah lagi kemenangan 27 kali berturut-turut oleh 7 monster Shrek. Dan imbalan yang diterima oleh 7 monster Shrek apabila memenangkan pertandingan adalah 10.000 koin emas. Setelah mendapatkan informasi musuh, yang memiliki kemampuan unik mereka masing-masing, salah satunya memiliki roh naga tirani petir biru, yang seandainya dibandingkan keunikan roh ini, sama seperti milik Ning Rongrong, tapi naga tirani petir biru ini tipe monster roh. Sedangkan Ning Rongrong tipe support. Maka Guru Tase pun mulai membicarakan strategi, untuk melawan musuh, dengan kemungkinan menang hanya 30%. Tapi dengan semangat dan prestasi 27 kali kemenangan berturut-turut, maka mereka pun siap untuk memenangkan pertandingan dan mendapatkan emblem perak. Scene beralih ke tim lawan, yang juga memperhitungkan kemampuan 7 monster Shrek, dengan perolehan yang sudah mereka dapatkan. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, dengan diawali dari perilisan kemampuan roh mereka. Dan dengan serangan Dai Mubai yang dapat dipatahkan oleh 2 orang yang memiliki kemampuan menyerap jurus dan tekanan Dai Mubai. Dan kemudian serangan dibalas oleh orang yang berkemampuan naga tirani biru. Syukurnya ada Tang San yang masih bisa mengendalikan pertandingan. Kemudian, tiba di saat kapten atau yang bernama Yutian, terperangkap ke dalam jebakan 7 monster Shrek. Setelah Yutian berhasil dilukai, maka rekan satu timnya yang memiliki kemampuan racun ular giok pun, langsung melesatkan serangannya terhadap 7 monster Shrek. Yang dimana efek racun itu bisa membuat lawannya meleleh. Bahkan si penggunanya pun tidak berani menyentuhnya. Syukurnya Tang San dengan sigap menarik teman-temannya keluar dari area racun tersebut. Dan bagi Tang San itu hanyalah sebuah mainan baginya. Dikarenakan di Sekte Tang di dunia sebelumnya, dia juga mempelajari banyak jenis-jenis racun. Dan langsung menetralisir racunnya dengan anggur dan api milik Ma Hongjun. Akan tetapi dengan kejadian itu,
membuat Tang San dan teman-teman lalai, sehingga melupakan support musuh yang bisa memulihkan luka-luka temannya. Dan setelah Yu Tian sembuh dari lukanya, maka pertarungan yang sengit pun kembali dimulai. Dan tensi pertandingan berubah drastis dikala Xiao Wu terluka. Dengan Dai Mubai dan Juju King yang melakukan pusi roh, yang membentuk harimau berukuran raksasa. Dan dengan sangat mudah melumpuhkan lawannya. Dan dengan Tang San yang juga mulai menggunakan kemampuan rahasianya, yang membuat musuh tidak berdaya dan menyerah. Dan tim Shrek pun memenangkan pertandingan untuk kesekian kalinya. Tang San pun meminta support lawan untuk memulihkan Xiao Wu yang telah terluka. Singkat cerita, Xin beralih ke tim lawan yang saling menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian datang pendidik mereka yang bernama Xing Ming, untuk menenangkan mereka yang lagi frustasi. Di tempat yang lain, terlihat 7 monster Shrek yang sangat senang dengan kemenangan mereka. Dan dari pembicaraan mereka, Guru Tase akan memberikan ujian tahap ketiga setelah dari libur mereka selesai. Tidak lama setelah itu, terlihat Xing Ming yang mendatangi tim Shrek dan memberi hormat kepada para guru Shrek. Dan mengatakan bahwa dirinya adalah bekas murid dari Akademi Shrek. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kalau Guru Tase adalah bekas dari anggota dari Sekte Naga Tirani Biru, dan juga pamannya Yu Tian. Tapi di sini Guru Tase masih menyembunyikan sebab dan alasan dirinya yang keluar dari Sekte Naga Tirani Biru. Tapi setelah itu, Guru Tase langsung beranjak pergi, dan menemui keponakannya, Yu Tian. Di scene lain, terlihat 7 monster Shrek yang sedang mendaftarkan poin baru mereka. Sekaligus mendapatkan 10.000 koin emas yang telah dijanjikan oleh arena pertandingan. Dan besertaan dengan itu, mereka bertujuh masing-masing mendapatkan catatan dari kemenangan mereka, baik dari versus 1, versus 2, ataupun catatan di dalam pertandingan tim. Yang dimana, terlihat Dai Mubai yang memiliki jumlah skor 2.491 poin dari semua pertandingan. Yang sangat mengejutkan adalah poin milik Tang San, yang dimana Tang San mendapatkan 5.565 poin dari berbagai pertandingan. Yang artinya Tang San mendapatkan kemenangan mutlak dari berbagai pertandingan, baik di 1 versus 1, 2 versus 2, maupun pertandingan tim. Dan mereka semua pun mendapatkan medali perak. Kecuali Tang San, yang mendapatkan medali emas lebih dulu. Tapi mereka tidak khawatir ketemu dengan musuh bermedali emas, karena di dalam sebuah arena Tiandao, tidak ada Master Roh berlevel 30 yang memiliki medali emas. Dan itu menjadi sebuah pencapaian bagi 7 monster Shrek sebagai tim rang emas. Karena salah satu dari anggota mereka memiliki medali emas. Xin kembali ke Guru Tase, yang sedang berbicara dengan Yu Tian keponakannya, dan Yu Tian meminta supaya Guru Tase kembali ke Sekte Tirani Petir Naga Biru, yang pastinya ditolak oleh Guru Tase. Dan Yu Tian menceritakan tentang keadaan Sekte kepada Guru Tase selama kepergiannya. Setelah itu, Guru Tase memberi pencerahan kepada Yu Tian atas kekalahan mereka. Dan menceritakan posisinya di Akademi Shrek. Dan dengan Yu Tian yang meminta untuk menjadi muridnya. Namun hal itu ditolak Guru Tase dengan berkata, kecuali kau bisa melampaui kemampuannya. Yang artinya adalah mampu untuk melampaui Tang San. Kemudian Guru Tase pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Tang San dan teman-teman kembali untuk menemui para guru. Dan dilanjutkan dengan pujian Xin Ming terhadap 7 monster Shrek. Dikarenakan Xin Ming adalah mantan murid Akademi Shrek, maka Dai Mubai pun menanyakan level roh Xin Ming. Yang dimana, di umur mudanya, Xin Ming sudah mencapai level 62. Dan dikarenakan keuangan Akademi Shrek yang pas-pasan, maka Xin Ming berniat untuk membantu 7 monster Shrek sekolah di Kekaisaran. Agar mendapatkan fasilitas yang lebih. Walaupun di sini Guru Tase mendukung pendapat tersebut dan bersikeras untuk menyekolahkan anak-anak Shrek ke Akademi Kekaisaran, dan untuk mewakili Akademi Kekaisaran.
Tapi beda halnya dengan Fullender, yang sempat tidak setuju dengan hal tersebut. Dikarenakan Fullender sangat menyayangkan 7 monster Shrek untuk pindah ke akademi lain. Walaupun dengan sifat yang dimiliki Fullender, tetapi Fullender memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap anak didiknya. Karena Shrek juga hasil jerih payah Fullender selama 20 tahun. Namun setelah mendengar semua penjelasan dari Guru Tase, Fullender pun hanya bisa terdiam. Karena memang benar, seandainya seorang Master Roh tidak memiliki fasilitas yang mumpuni, maka sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan level roh mereka. Dan tujuan lain Guru Tase adalah supaya 7 monster Shrek bisa mendaftarkan diri di turnamen resmi. Dikarenakan Akademi Shrek adalah akademi yang masih belum resmi dan hanya bisa melakukan turnamen ilegal. Dan walaupun 7 monster Shrek masuk ke dalam Akademi Kekaisaran, Guru Tase meminta agar para guru Shrek juga diikut sertakan, agar tetap bisa melatih mereka seperti biasa. Dan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Guru Tase, maka Fullender pun dengan berat hati untuk menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, setelah pembicaraan di malam itu, mereka pun kembali ke akademi, dan berniat di 2 bulan yang akan datang, untuk bersiap pergi ke Akademi Kekaisaran. Dan Sin beralih ke Tang San, yang memastikan akan permintaan Ning Rongrong untuk membuatkan senjata tersembunyi untuk sektenya. Karena Ning Rongrong tidak memiliki hak, maka Ning Rongrong berniat untuk memberitahukan kepada ayahnya terlebih dahulu. Dan Sin kembali ke Fullender, yang masih menatap bendera, lambang dari Akademi Shrek. Singkat cerita, yang dimana Tang San membuat senjata dari bahan-bahan sederhana. Dan terus melakukan kultivasi selama libur sekolah. Dan Tang San juga sudah berhasil membuat senjata tersembunyi yang berbentuk 2 bola kecil. Namun senjata tersebut masih belum sempurna, karena masih kekurangan bahan, yaitu racun. Sedikit bocoran. Pada suatu hari kelak Tang San akan menemukan seseorang yang memiliki kemampuan racun dan mempunyai tempat rahasia untuk perkembangan Tang San. Singkat cerita, 7 monster Shrek kembali turun ke akademi dari libur mereka dan berkumpul. Dan Tang San menunjukkan sebuah senjata yang berguna untuk rekan timnya. Senjata itu diberi nama Cakar Dewa, dan Tang San langsung menunjukkan kegunaan dari senjata tersebut. Setelah menunjukkan kegunaannya, Tang San pun memberikan senjata tersebut kepada teman satu timnya. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat ke kerajaan Tiandao. Dan setelah malam tiba, mereka semua beristirahat di kota terdekat. Dan karena lelah dari perjalanan, Xiao Hu pun meminta Tang San agar memijat kakinya. Dan adegan romantis pun terjadi. Pastinya setelah Tang San kembali ke kamar, dia tidak luput dari bulian teman-temannya. Singkat cerita, dikarenakan di kota tersebut ada arena, maka 7 monster Shrek berniat mengikuti pertarungan yang ada di sana. Dan dengan pendaftaran 7 monster Shrek di kota yang baru mereka singgahi. Maka sampai di sini dulu untuk part ketiga kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan kelanjutan di part-part berikutnya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya berharap untuk subscribe, like, komen dan share-nya ya. Biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video untuk kelanjutannya. Bye.